Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiza, mahasiswa PPG dalam jabatan Piloting 2 tahun 2024 dengan LPTK Universitas 11 Maret dengan NIM X9524 086 336. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Informatika Utama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Insyaallah semangat ya pagi-pagi datang ke sekolah untuk menuntut ilmu. Baik sekretaris? Iya. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Duduk siap. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kalian hadir semua, datang semua ke sekolah untuk menuntut ilmu, untuk belajar, ya, meraih cita-cita. Iya, harus dengan semangat. Ya, semangat enggak? Semangat, alhamdulillah. Baik, kalian masih ingat materi pada minggu lalu? Masih tentang apa? Resensi buku. Kita membahas tentang apa ya? Pengertian. Kemudian struktur. Ada yang masih ingat pengertian resensi? Iya, silakan. Resensi merupakan penilaian terhadap sebuah karya. Karya yang dimaksud berupa buku, film, musik, drama, atau pertunjukan lainnya. Iya, boleh tepuk tangan untuk Keisha. Ya, resensi buku merupakan penilaian sebuah karya. Karyanya berupa apa? Nah, kan tadi Bu Iza bilang apa? Buku. Ya, berarti penilaian terhadap sebuah buku. Kalau pengertian resensi itu sendiri baru penilaian sebuah karya baik berupa buku, film, drama, musik ataupun pertunjukan lainnya. Ada yang masih ingat tentang struktur teks resensi? Ya, silakan Reina. Struktur teks resensi, ada judul resensi, identitas buku, isi resensi, itu ada orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi, dan penutup resensi. Baik, tepuk tangan untuk Reina. Ya, kalian masih ingat ya tentang pengertian resensi, baik resensi itu sendiri maupun resensi buku, dan juga struktur dari teks resensi. Nah, pada minggu ini, pada hari ini, kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan dan juga menulis teks resensi buku. Tapi sebelum itu, biar tambah semangat dulu nih. Bahasa Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Iya, kita harus semangat untuk mempelajari bahasa Indonesia. Apalagi di bulan Oktober ini dikenal sebagai bulan bahasa. Lahirnya bahasa Indonesia tercantum dalam Sumpah Pemuda. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ya, karena kali ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dan juga menulis teks resensi buku. Boleh dibantu untuk membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ilham, silakan. Tujuan pembelajaran, resensi buku. Peserta didik mampu menulis berbagai teks untuk merefleksi dan mengaktualisasi diri untuk selalu berkarya dengan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di berbagai media untuk memajukan peradaban bangsa. Iya, untuk merefleksi dan mengaktualisasi diri untuk selalu berkarya. Nah, di sini berkarya dalam tulisan ya. Selanjutnya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Boleh dibantu oleh ya, Jausa, silahkan.
Tujuan dari Kriteria tercapainya tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi bahasa teks resensi. Yang kedua, mengonstruksi kerangka pemahaman teks resensi. Yang ketiga, menulis teks resensi sesuai struktur dan keterangan. Iya, hari ini ada 3 yang akan kita pelajari: mengidentifikasi kebahasaan, ya, kemudian mengkonstruksi. Jadi sebelum menulis kita harus menyusun dulu kerangkanya seperti apa, dan yang ketiga adalah menulis teks resensi. Ya, baik. Ada yang sudah pernah menulis teks resensi buku? Belum pernah, tapi membacanya sudah? Sudah ya. Ya, minggu lalu kan kita sudah membaca beberapa karya teks resensi buku. Dan hari ini kita akan menulisnya, insya Allah. Saya yakin kalian bisa. Nah, apa sih manfaat dari menulis teks resensi buku? Boleh, silahkan Mutiara. Manfaat menulis teks resensi buku. Pertama, terbiasa membaca buku. Kedua, mengasah otak. Mengasah otak. Ketiga, melatih menuangkan gagasan atau pendapat dalam tulisan. Keempat, memberikan informasi kepada halayak. Kelima, mendapatkan income. Iya, betul sekali. Terima kasih Mutiara. Manfaat menulis buku, terbiasa untuk membaca buku. Ya, bagaimana kita mau menilai sebuah karya kalau kita tidak membacanya? Nah, maka dari itu membaca buku terlebih dahulu, maka kita nanti bisa menilai sebuah karya. Selanjutnya, mengasah otak. Ya, karena dengan membaca melatih kecerdasan, menambah ilmu pengetahuan. Bahkan yang usianya sudah 40 tahun diharuskan banyak membaca buku. Karena apa? Iya, betul, supaya tidak cepat lupa, tidak cepat pikun. Betul ya, karena kalau sudah 40 tahun ke atas itu biasanya ada penurunan fungsi otak, yaitu suka lupa, suka pikun, seperti itu ya. Makanya dengan kegiatan membaca dapat melatih kecerdasan. Selanjutnya, melatih menuangkan gagasan atau pendapat dalam tulisan. Kita kan paling senang sekali ngobrol, berbicara, ya. Tapi kalau dalam menulis, nah, kurang. Nah, maka dari itu pembelajaran pada hari ini kita berusaha untuk menulis gagasan kita, pendapat kita, ya, menuangkannya dalam tulisan, bukan hanya dalam berbicara. Selanjutnya memberikan informasi kepada siapa? Kepada halayak, kepada orang banyak, ya, tentang buku tersebut apakah bagus atau tidak, apakah layak dikonsumsi oleh anak-anak, orang dewasa, atau remaja. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah ini yang paling mengasihkan. Apa? Mendapatkan income. Kenapa kok bisa dari menulis resensi buku mendapatkan income? Karena mengikuti lomba. Betul, karena mengikuti lomba. Banyak loh perlombaan menulis teks resensi buku, dan hadiahnya juga sangat menarik, jutaan rupiah gitu. Kemudian selain perlombaan apa lagi? Biasanya diundang oleh penerbit untuk apa? Menulis teks resensi buku ini. Penerbit yang mereka baru menerbitkan sebuah buku agar buku tersebut banyak dibeli oleh orang, banyak dibaca. Nah, maka harus diresensi terlebih dahulu gitu. Nanti ketika diresensi lalu dipublish, kemudian banyak yang baca, menarik, akhirnya banyak masyarakat membeli buku tersebut gitu. Nah, ini salah satu contoh dari peserta yang mengikuti perlombaan resensi buku yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Baik, simak video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Literasi, hari ini aku mau sharing sesuatu yang spesial sama kalian. Mau tahu itu apa? Alasan kenapa aku resensi buku ini, karena buku ini benar-benar ngajarin aku bagaimana cara bersyukur dalam keadaan. Nah, itu tadi resensi buku dari Filosofi Teras. Semoga bisa menginspirasi kalian semua. Dan kalian baca buku ini juga ya. Sekian, salam literasi. Oke. Ya, itu merupakan salah satu video
mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, khususnya di bagian perpustakaan ya. Jadi Bank Indonesia itu memiliki perpustakaan yang mengadakan lomba resensi buku. Nah itu menarik bukan? Iya, sangat menarik. Baik, kita akan sebelum masuk ke kaidah, kita akan baca terlebih dahulu. Kalau ini kan meresensi buku tapi dalam bentuk video. Dan yang meresensi buku ini tentunya dia sebelum membuat video menulis dulu kan? Iya, menulis dulu dalam sebuah teks, kemudian baru divideokan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks resensi buku. Iya, itu merupakan kaidah dari sebuah teks resensi menggunakan konjungsi penerang. Contohnya apa ya? Adalah. Konjungsi itu apa sih? Konjungsi itu kata hubung. Nah, ini kata hubung penerangan. Adalah, merupakan, ialah, yaitu. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, menggunakan konjungsi temporal. Apa contohnya? Kini. Lalu, konjungsi temporal itu apa ya? Menyatakan waktu, betul sekali. Dan yang ketiga, menggunakan konjungsi penyebaban dan pengakibatan. Sebab akibat. Ya, kita sudah pernah mempelajari itu tentang sebab akibat. Apa contoh? Karena, sehingga, akibatnya. Oke. Selanjutnya apa lagi? Menggunakan konjungsi pertentangan. Apa contohnya? Meskipun, akan tetapi, namun. Iya, betul sekali. Lalu menggunakan kata kerja mental. Apa contohnya? Menyukai, mengecewakan. Apa itu kata kerja mental? Iya, kata kerja tindakan ya. Lanjut, menyatakan saran atau rekomendasi. Nah, kemarin waktu kita mempelajari tentang struktur itu ada yang namanya di bagian akhir apa namanya? Penutup. Nah, penutupnya ini menyatakan saran atau rekomendasi gitu. Buat kalian yang belum pernah membaca buku ini atau kalian yang sedang menghadapi kegalauan, silakan baca buku ini, Filosofi Teras. Nah, kan bisa seperti itu ya. Itu menyatakan saran atau rekomendasi. Baik, kita baca lagi. Di sini ada contoh teks resensi buku. Ya, ini teks resensi buku. Kita buka di blog saya pribadi. Namanya Ukhti Iza. Nah, ini sudah ada. Judul buku Tak Sempurna. Pengarang Fahad Gibran, Bulan Prakoso dan Fade to Black. Terbit Kurnia Esa Publishing. Tahun 2013, cetakan pertama, kategori novel remaja. Nah, karena ini ada Fade to Black, itu nama band, ya. Kalian hafal lagu ini? Hafal. Iya, coba gimana? Ayo, sama-sama. Apapun yang terjadi, Bukan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay. Ya, oke. Lanjutkan kembali, Habib. Kaki. Hanya itu yang menguasai pikirannya setelah ia sadar. Banyak pesan tersurat dan tersirat dari novel ini. Penulis memberikan pelajaran berharga bagi para orang tua, guru, remaja, dan remaja itu sendiri. Salam perdamaian. Oke, boleh tepuk tangan untuk Habibur Rahman. Ya, terima kasih Habib telah membacakan teks resensi buku. Nah, buku ini ya pastinya sudah saya baca sehingga saya bisa menulis teks resensi. Nah, di sini ada
judul. Kemudian ini ada apa? Judul buku, pengarang, penerbit, tahun. Ini namanya apa? Identitas buku. Sebelum kita menulis teks resensi, ada langkah-langkahnya apa saja? Langkah-langkah dari menulis teks resensi buku. Apa saja langkah-langkahnya? Ya, silakan Ayu. Menentukan buku yang akan diresensi, yang kedua menelaah buku yang akan diresensi. Ya, menentukan buku yang akan diresensi. Kemudian menelaah. Menelaah maksudnya membacanya ya. Dan membaca bukan hanya sekedar menghabiskan kata-kata lalu selesai, tapi kalian harus memahami. Oke, dari kalimat per paragraf. Nah, selanjutnya apa lagi? Baru 2. Ya, silakan Wahida. Memilih metode penulisannya, Bu. Ya, memilih metode penulisannya. Ada penulisan secara klasik ya, dan yang lainnya. Minggu lalu sudah kita bahas. Selanjutnya ada apa lagi? Ya, silakan. Resensi buku sesuai struktur dan kaidah kebahasaan. Iya, harus sesuai dengan strukturnya, harus sesuai dengan kaidahnya. Kemudian kalau setelah itu kira-kiranya sudah bagus resensinya, silakan diupload di media sosial kita ya. Kalau misalnya nggak punya website, nggak punya blog, bisa ke IG kalian, Instagram kalian ya. Tapi kan kalau di sini karena jurusannya apa? Rekayasa perangkat lunak ya. Rekayasa perangkat lunak pastinya sudah punya blog ya. Kalian sudah bisa bikin website ya. Iya, iya betul. Jadi kalian bisa taruh di website kalian atau di blog kalian. Boleh, sekarang kalian duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Minggu lalu sudah kita berikan kelompoknya, sudah kita bagi sesuai dengan pemahaman kalian terhadap materi kaidah kebahasaan dan juga menulis teks resensi. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Boleh silakan berhadapan-hadapan ya. Di LKPD ini nanti kalian tulis nama kelompoknya sesuai dengan judul buku yang sudah kalian pilih ya. Nah, judul bukunya misalnya apa? Perahu Kertas, tulis. Kemudian kelas, ini kelas 11A. Lalu anggota kelompoknya siapa saja, ditulis di sini ya. Kemudian kalian membaca, di sini ada perintahnya. Yang pertama, diskusikan kaidah kebahasaan, teks resensi novel Dear Nathan. Ya, ini dibaca, kemudian kalian analisis kaidah kebahasannya. Lalu yang kedua, buatlah teks resensi buku fiksi atau non-fiksi yang telah kalian baca. Jadi minggu lalu kalian sudah membaca sebuah buku yang sudah disepakati per kelompok ya. Kalau sudah untuk kaidah kebahasaannya, nanti ini sudah lengkap, silakan dikirim ke email Bu Iza ya. Nama filenya jangan lupa menulis teks resensi buku _ kelompok. Nah, nama kelompoknya kelompok berapa? Kelompok 1, 2, 3, 4 atau 5. Tinggal tambahkan judul ya. Silakan dilanjutkan kaidah kebahasaannya. Ini kaidah kebahasaannya sudah. Oke, dikit lagi selesai. Ya, dilanjutkan ya. Nanti kalau sudah selesai jangan lupa di-save. Oh ya, ini kan kalian masih ada kerangka-kerangkanya. Nah, ini tidak perlu dituliskan ya. Iya. Ini sebagai patokan kalian aja ya. Buat contoh, boleh. Jangan lupa identitas bukunya di sini belum ada. Identitas buku. Oke, kalau gitu sambil menunggu yang lain mengirimkan filenya, kita langsung presentasi ya. Baik, silakan disiapkan. Tadi yang mengirim pertama kelompok 5 ya. Kelompok 5. Oke, kelompok 5 sudah siap? Sudah siap. Oke, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Cara Mudah Berdamai dengan Diri Sendiri. Perkenalkan, nama saya Windia Zarato Syifa. Nama saya Reina Delila. Nama saya Zahara Saskia Aulia. Nama saya Filazmia Syifa.
Nama saya Habibur Rahman Sirazi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang buku yang berjudul Cara Mudah Berdamai dengan Diri Sendiri. Cara mudah berdamai dengan diri sendiri biasanya karena bahagia kita yang menciptakan. Berdamai dengan diri sendiri berarti menerima diri sendiri apa adanya dengan sikap cinta yang tulus dan penerimaan yang tanpa pamrih. Berdamai dengan diri sendiri berarti tidak menganggap semua kekurangan yang dimiliki kutukan yang tidak berampun, tetapi memandangnya sebagai sesuatu yang manusiawi, yang tetap dapat diperbaiki tanpa harus membuat kita tersedih hati. Atas dah. Ya, ada kekurangannya. Kelebihan buku ini adalah banyak quotes yang sangat membantu menginspirasi para pembaca agar lebih percaya dengan diri sendiri, dan juga di saat membaca terdapat motivasi yang sangat banyak. Kekurangannya adalah dari buku ini terletak pada buku ini bisa dianggap kurang memberikan contoh nyata atau studi kasus yang sesuai, sehingga sulit bagi pembaca untuk mengaitkan teori dengan pengalaman pribadi. Kaidah kebahasaannya bagaimana? Ada? Oke, ada konjungsi penerang. Yang pertama ada konjungsi penerang. Contohnya, yaitu untuk bisa merasakan kedamaian dan menciptakannya. Yang kedua ada konjungsi temporal. Contohnya, yang akhirnya kita harus belajar untuk ikhlas menerima kenyataan. Yang ketiga ada konjungsi penyebab. Contohnya, karena banyak quotes yang sangat membantu menginspirasi. Dan yang keempat, konjungsi pertentangan. Contohnya, kelebihan buku ini adalah banyak quotes, sedangkan kekurangan dari buku ini terletak pada kurangnya contoh nyata. Dan yang terakhir ada konjungsi kerja mental. Contohnya kita bisa mulai menerima dan memahami diri sendiri. Baik. Sudah selesai? Sudah selesai. Boleh tepuk tangan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil resensi kelompok kami. Dari buku yang berjudul Berondong, karya Grace Yui, penerbit Coconut Books, dan tahun terbit pada tahun 2018 dengan jumlah halaman 464 halaman dengan harga buku 99.000. Kelebihan dari buku ini adalah plotnya yang menarik tentang kisah cinta beda usia yang mengejutkan. Gaya bahasa ringan dan mengalir, humor yang diselipkan berhasil membuat pembaca tersenyum dan terhibur. Kekurangan dari buku ini adalah beberapa plot yang terasa terlalu cepat dan terkesan agak terburu-buru. Buku ini juga mengandung konten yang eksplisit, ada beberapa adegan yang mungkin tidak sesuai untuk semua orang. Cover dari buku ini juga terlalu monoton dan terlihat kurang menarik. Lalu kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasan yang ada di resensi ini adalah menggunakan konjungsi penerang. Yang kami gunakan adalah kata adalah, menggunakan konjungsi penyebaban dan pengakibatkan. Yang digunakan adalah kata sehingga, menggunakan konjungsi pertentangan. Yang digunakan adalah tetapi, menggunakan kata kerja mental. Yang digunakan adalah kata menggelitik, lalu menyatakan saran atau rekomendasi. Novel ini sangat cocok untuk pembaca remaja hingga dewasa yang menyukai genre romansa. Jika kamu mencari bacaan ringan untuk mengisi waktu luang, Berondong adalah pilihan yang tepat. Selamat menikmati perjalanan emosional ini. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau mengomentari? Silakan. Iya, silakan. Zahra. Menurut kelompok kami, kelompok 3 sudah jelas dan resensinya pun cukup mudah dipahami. Mudah dipahami. Oke, silakan kembali duduk kelompok 3. Tepuk tangannya sekali lagi. Baik, terima kasih. Selanjutnya kelompok
Hilwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya akan mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul resensi buku kami adalah Menemukan Keberanian Dalam Diri. Judul bukunya Be Great Be You, Strategi Anti Diremehkan Oleh Orang Lain. Tahun terbit tahun 2022 dengan pengarang Firman Pambudi yang diterbitkan oleh Seklik Media dengan jumlah halaman 165 halaman, cetakan pertama dan ISBN 9786233570381. Kelebihan dari buku ini adalah bahasa yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari sehingga memudahkan pembaca untuk memahaminya. Dan setiap isi yang diangkat sangat mewakili perasaan yang sering dialami dalam kehidupan sehari-hari. Kekurangan buku adalah kurangnya ketertarikan antara judul dengan topik yang akan dibahas dan masih terdapat typo dengan kata-kata yang ditulis. Kaidah kebahasan di sini semua lengkap dengan konjungsi penerang yang ada adalah konjungsi temporal dengan sesudahnya, setelah itu sebelum, konjungsi penyebab dan pengakibatan karena sebab itu, konjungsi pertentangan meskipun akan tetapi, dan kata kerja material menyukai, marah, tersinggung, dan percaya diri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mengkaji tentang kaidah kebahasaan pada buku yang berjudul Al-Dinaya. Konjungsi temporalnya itu ada ketika, sementara, setelah, dan sebelum. Dan kata kerja mentalnya itu ada mengharapkan, merasa, berpikir, dan menyadari. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Ya, alhamdulillah sudah selesai ya. Kita mempelajari materi pada hari ini tentang apa tadi? Tentang resensi buku. Apa yang dipelajari? Kaidah kebahasaan dan juga penulisan atau menulis teks resensi buku. Ternyata mudah ya menulis teks resensi buku. Oke, boleh Habib kembali ke tempatnya. Ya, silakan. Ayu. Oke, sudah semua, sudah kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, tadi kita sudah membahas tentang kaidah teks resensi, kemudian langkah-langkah menulis teks resensi. Kita juga sudah menulis teks resensi itu sendiri dan juga sudah mempresentasikannya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, bisa semua menulis. Kalau tadi kan karena kelompok, nanti bisa juga secara individu, bisa diupload ke media sosial kalian. Nanti kalau sudah meresensi, diupload ke media sosial kalian, jangan lupa di-tag ke Bu Iza ya. Oke, ya kita nanti kalian mengisi refleksi pembelajaran, nanti akan Bu Iza kirimkan ke grup, tolong diisi ya. Refleksi pembelajaran pada hari ini. Gimana pembelajaran hari ini, menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah paham semua ya. Ada yang mau ditanya nggak sebelum oh ya silakan. Sama nggak Bu judul buku sama judul resensi? Oh iya, pertanyaan yang sangat bagus. Sama atau tidak judul buku dengan judul resensi? Berbeda ya, agar bisa lebih menarik ditambahkan judul resensi. Nah, jadi bukan hanya judul buku tapi ada judul resensi. Oke, pertanyaan yang bagus Seto. Baik, ada yang lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, minggu depan insya Allah kita bertemu kembali. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Minggu depan, ya, minggu depan kita insya Allah akan membahas tentang teks proposal. Nah, membuat proposal. Oke, baik. Kita akhiri dulu pembelajaran kali ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Silakan ketua kelas menyiapkan kelasnya. Siap. Marilah sama-sama kita berdoa setelah melakukan pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai.
Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.